Amerika Serikat melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Iran. Iran pun membalasnya dengan melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah negara Teluk. Apakah perang akan meluas ke negara Teluk? Lalu apakah masih ada harapan untuk perdamaian ataupun penghentian perang? Untuk mengetahui kondisi terkini di negara Teluk, sudah ada rekan kami jurnalis TV One Chelsea Gill yang saat ini berada di Doha, Qatar. Selamat pagi waktu Jakarta, Chelsea. Apakah perang sudah mulai merambah ke negara Teluk? Ya, selamat pagi Sekar, selamat pagi pemirsa TV One. Ketegangan Timur Tengah masih menjadi perhatian dunia setelah meningkatnya konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Teluk, keamanan global dan juga jalur perdagangan dan energi global. Namun di tengah eskalasi tersebut, perkembangan terbaru menunjukkan adanya pergeseran signifikan ke arah diplomasi, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa Amerika telah mencapai apa yang disebut sebagai kesepakatan besar dengan Iran, di mana Trump juga mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan segera ditandatangani kemungkinan di Eropa dalam beberapa hari ke depan, meski detail resmi kesepakatan masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Dan sejalan dengan itu juga beredar informasi mengenai rancangan kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang mencakup komitmen penghentian serta operasi militer ofensif oleh seluruh pihak selama masa implementasi, tidak diperbolehkan adanya serangan militer, dan juga setiap pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan pihak mediator. Dan perkembangan penting lainnya, pemirsa TV One, datang dari jalur mediasi di mana tim negosiator Qatar dilaporkan telah melakukan perjalanan dan pembicaraan langsung ke Iran dalam rangka mendorong tercapainya kesepakatan antara Washington dan juga Teheran, di mana pembicaraan tersebut berlangsung intens sebagai bagian dari upaya Qatar untuk menjaga komunikasi kedua pihak yang berkonflik, di mana peran diplomasi Qatar juga kembali ditegaskan setelah Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melakukan pembicaraan langsung melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana keduanya membahas hasil konsultasi antara Amerika Serikat dan juga Iran, serta perkembangan upaya diplomasi yang sedang berlangsung yang menunjukkan komunikasi tingkat tinggi dalam proses mediasi kawasan. Dan sementara itu, Qatar juga turut berpartisipasi dalam pertemuan dialog strategi antara GCC dan juga keadaan negara Kanada di Manama, Bahrain, di mana pertemuan tersebut membahas tentang penguatan kerjasama melalui ekonomi dan juga perdagangan, di mana koordinasi terkait situasi regional yang terus berkembang saat ini, di mana termasuk perlindungan jalur pelayaran internasional dan kebebasan navigasi. Dan di sisi lain, dampak ketegangan sebelumnya juga sempat terasa pada sektor penerbangan dan juga terutama di kawasan Teluk, di mana yang kita tahu Kuwait dan Bahrain sempat menghentikan sementara operasional bandara dan wilayah udara sebagai langkah antisipasi. Namun hingga malam ini, tepatnya semua layanan penerbangan di kedua negara tersebut, Kuwait dan juga Bahrain, telah kembali beroperasi normal seperti biasanya. Dan sementara itu di kondisi Qatar hingga saat ini tetap kondusif, di mana aktivitas masyarakat berjalan normal, termasuk operasional Bandara Internasional Hamad, di mana juga pusat perbisnisan dan juga layanan publik di Qatar tidak mengalami gangguan, terutama pada hari ini. Dan pemerintah Qatar terus memantau perkembangan situasi secara ketat dan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dialog serta penyelesaian persengketaan antara Amerika Serikat dan juga Iran secara damai dan juga secara diplomasi, di mana Qatar terus menegaskan bahwa diplomasi merupakan salah satu jalan untuk bisa meredakan ketegangan dan juga menjaga stabilitas kawasan di Timur Tengah. Dari Doha, Qatar, Chelsea Gill melaporkan untuk TV One. Baik, Chelsea, lalu bagaimana dengan sikap Qatar terhadap penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran? Ya, pastinya pemerintah Qatar berupaya untuk melakukan diplomasi untuk bisa segera untuk dibukakan kembali Selat Hormuz yang kita tahu memang beberapa hari lalu sempat dibuka walaupun tidak 100% dan operasional
di Selat Hormuz belum juga kembali seperti biasanya. Dikarenakan itu pada hari ini dari tim negosiator Qatar langsung mengunjungi Iran untuk bisa mempercepat proses perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran yang kita tahu dengan penutupan Selat Hormuz 100% pada hari ini dan penutupan tersebut sangat berefek sangat besar sekali terutama di bidang perekonomian dan juga energi di mana yang kita tahu negara Qatar selalu menggunakan Selat Hormuz untuk proses pengiriman energi di seluruh dunia sehingga hal ini sangat memberikan efek yang sangat besar bagi negara Qatar dan negara Qatar dan juga negara Timur Tengah lainnya terus berupaya untuk bisa mempercepat proses sengketa antara Amerika Serikat dan Iran memang sudah berlalu-lalu dalam beberapa bulan yang lalu dan kita berharap dalam beberapa hari ke depan kemungkinan kita mendapatkan kabar bahwa akan adanya penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran memang dijadwalkan di negara Eropa dan kita berharap kesepakatan tersebut bisa terrealisasikan secepatnya. Baik, terima kasih Chelsea Gale untuk informasi Anda dari Doha, Qatar. Terima kasih telah bergabung bersama Breaking News TV One. Selamat pagi. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.